Belusukan yang dulu menjadi ciri khas Jokowi kini kembali dilakukan, namun dalam posisinya sebagai mantan presiden. Di saat yang sama, safari tersebut diiringi agenda bersama partai yang dipimpin anak bungsunya Kaisang Pangarep. Apakah ini sekedar silaturahmi atau menandai dimulainya konsolidasi politik menuju 2029? Sudah bersama kami, Sekjen DPP Projo Freddy Alex Damanik dan analis komunikasi politik Hendri Satrio. Selamat sore Bang Freddy dan juga Mas Hensat. Sore, Mbak Vera. Sore, Mbak Vera. Oke, terima kasih sudah bergabung. Saya ke Bang Freddy dulu. Bang Freddy, Pak Jokowi memulai turnya ke sejumlah daerah, Lampung terlebih dahulu gitu. Nah ini kan publik jadi ingin tahu, apa sih yang membuat Pak Jokowi ingin kembali belusukan keliling daerah? Karena sebelumnya kan Pak Jokowi mengatakan mau istirahat saja di rumah main sama cucu. Ya, terima kasih. Kan sudah berulang kali disampaikan, beliau ini menghadiri undangan, ya baik partai dari PSI maupun relawan tokoh masyarakat. Nah itulah konteksnya hari ini Pak Jokowi memulai kunjungan pertamanya ke Lampung. Jadi memang saya lihat dari rundown-nya memang Pak Jokowi kunjungan selama 3 hari ini banyak menghadiri rakorda dengan teman-teman PSI. Beliau sudah sampaikan Pak Jokowi akan memberikan motivasi semangat kepada PSI dan juga kepada relawan-relawannya. Demikian, Mbak. Tujuannya adalah untuk memberikan motivasi dan pesan-pesan kepada kader gitu ya, sehingga mengikuti roadshow ini. Jadi tujuannya apa untuk membesarkan PSI? Ya, kita tidak perlu nafikan, tidak perlu tutup-tutupi. Tentu kalau di dalam rakorda ataupun konsolidasi partai, ya tentunya beliau memotivasi itu tujuannya agar kader-kader PSI lebih semangat lagi, ya membangun partai bahu-membahu untuk berjuang membesarkan partai. Demikian juga para relawan agar tetapi sekali lagi ini dalam dalam konteks yang berbeda ya. Memang di dalam rundown itu ada khusus partai, ada besok ada beberapa agenda yang sehubungan dengan relawan, ada yang gabung juga, ada yang masyarakat adat. Nah, jadi memang ini dibeda-bedakan ya. Kalau forum secara formal partai tentu memberikan semangat kepada kader-kader PSI. Kalau relawan tentu memberikan semangat juga agar semua relawan tetap semangat mengawal pemerintahan Prabowo Gibran. Demikian, Mbak. Saya ke Mas Hensat. Mas Hensat, jadi tadi kan dikatakan bahwa tujuannya ini kan berarti berbeda-beda gitu ya. Ketika ketemu dengan kader PSI ya untuk memberikan semangat, motivasi dan pesan-pesan agar partai ini semakin besar. Tapi tadi dikatakan juga ada ketemu dengan tokoh masyarakat, tokoh adat dan juga para relawan. Jadi secara garis besar motivasi Pak Jokowi ini Anda lihat apa ya tujuannya, Mas Hensat? Ya, yang pertama saya setuju tadi apa yang dikatakan oleh Mbak Vera ya. Secara eksplisit kan disampaikan ada 2 pertanyaan, apakah ini memang untuk menjaga popularitas atau menjaga eksistensi. Saya rasa itu yang utama. Tapi kan pertanyaan berikutnya, eksistensinya untuk siapa? Nah, sejak zaman Machiavelli hingga zaman buku Momentum Politik yang ditulis Hendri Satrio, itu yang namanya politik ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan dan kekuasaan. Tapi nampaknya khusus di Indonesia per hari ini bukan hanya kepentingan dan kekuasaan saja tujuan politik itu, tapi juga untuk keselamatan gitu ya. Sehingga pada saat berkuasa selamat nih dari berbagai hal yang ada kaitannya misalnya dengan hukum. Nah, apa yang dilakukan Pak Jokowi ini, saya membacanya ada 2 hal. Yang pertama memang eksistensi yang berujung untuk keselamatan politik dia dan keluarganya. Itu kemudian yang kedua memang sedang mengambil posisi untuk pemilu berikutnya. Pak Jokowi kan harus bertanggung jawab juga quote and quote ya, menempatkan anaknya Kaisang Pangarep sebagai ketua umum PSI yang kemudian gagal menembus Senayan di 2024 lalu.
Maka untuk memperbaiki itu, dia mengambil jarak waktu yang cukup panjang untuk melakukan safari membesarkan PSI ini. Nah, yang perlu dihitung juga adalah pada saat Pak Jokowi bersafari untuk PSI, artinya dia sedang memanaskan suhu kompetisi antar partai politik. Tentunya ada konsekuensi yang harus dibayar atau dihitung oleh Pak Jokowi saat ini. Kemungkinan besar partai-partai politik lain tidak serta-merta enak dan lugas untuk mengunjungi Pak Jokowi lagi. Misalnya ada Ketua Umum Partai Golkar, PAN, atau misalnya PKB, atau partai-partai politik yang lain, tentunya akan sungkan untuk berkunjung soan ke Pak Jokowi lagi yang notabene sudah mengusung partai politik lain. Nah, kemudian yang perlu dicatat juga, walaupun tadi Bang Freddy Damanik berkali-kali mengatakan bahwa ada agenda lain selain agenda PSI, tapi nampaknya relawan harus rela dengan kenyataan bahwa Pak Jokowi menomorduakan relawan-relawan yang sudah memang setia mendampingi dirinya. Kenapa demikian? Karena memang ya secara perhitungan berdasarkan konstitusi hanya partai politik yang memiliki tempat spesial untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, untuk bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presiden itu ada syaratnya, partai politiknya harus lolos verifikasi dulu. Maka salah satu tujuan safari politik ini menurut saya memang untuk menjaga asa PSI lolos ke ajang kompetisi pemilu 2029. Saya rasa sudah saatnya relawan Jokowi berbesar hati bahwa untuk kesekian kali mereka dinomorduakan. Tapi menurut saya nggak apa-apa, kan tujuannya adalah bersama Jokowi dan tujuannya adalah Jokowi gitu. Jadi ya nggak apa-apa juga, ini sebuah Oke, boleh sampai konsekuensi situ dulu Mas dari Hensat. Jokowi hari ini. Nah, ini akan saya tanyakan ke Bang Freddy. Jadi apakah rela para relawan ini dinomorduakan terus oleh Pak Jokowi? Tapi dijawab nanti usai jeda. Tetap bersama kami di Prime Time News. Agenda di Lampung. Ada rundown acaranya sudah dibuat, baik dari relawan, dari PSI semuanya sudah. Mampir baik kampus buatan Pak sekolah Gajah Pak. Padat. 3 hari ya Pak di Lampung? Iya. Kalau untuk PSI saya ingin memberikan motivator, kemudian juga memberikan pesan-pesan. Kita lanjutkan diskusi Bang Freddy. Jadi apakah relawan ini rela sebetulnya dinomorduakan terus? Ya, tidak ada istilah dinomorduakan. Jadi partai itu kan, PSI itu kan memang politik formal. Jadi misalnya lah, saya berbicara sebagai sekjen Projo. Di Projo itu kan banyak teman-teman yang tergabung di partai-partai lain. Termasuk di PSI. Di Lampung ini juga banyak teman-teman yang di PSI. Ketika berbicara politik formal atau ketika mengikuti agenda PSI, teman-teman itu ya gabung ke PSI atau berbaju PSI. Ya, ketika partai-partai lain juga seperti itu. Ada di Nasdem, ada di Golkar ya, ada di Gerindra. Nah, tapi kan ini semua juga sudah paham, Mas Hensat paham. Ketika berbaju berbaju relawan atau menggunakan organ relawan, ini kan fleksibilitasnya lebih tinggi lah begitu ya. Jadi konteksnya memang lebih sering kalau bicara politik elektoral lebih sering memang bergerak pada saat pilpres kan begitu, sehingga fleksibilitasnya lebih tinggi, bisa masuk kemana saja. Nah, tetapi ya kalau kami berbicara Projo misalnya, ya, seperti di Lampung ini ya, kami bukan membanggakan diri, tetapi kami sangat kuat, sangat dekat di grassroots itu. Nah, tokoh-tokoh ataupun pengurus-pengurus Projo yang di daerah seperti ini banyak berkomunikasi atau banyak berhubungan dengan partai-partai termasuk PSI. Mereka saling sinergi misalnya dalam konteks untuk meraih suara. Kalau bicara caleg tentunya kan akan seperti itu. Oke, secara
kami memang melihat Pak Jokowi hari ini memang membesarkan partai, kita dukung, kita support itu. Tetapi kan bicara pileg itu kan bicara partai itu kan kembali ke sumber dayanya ya, siapa yang harus didukung, dan ketika memang sumber dayanya itu baik, kami yakin ya, misalnya projo-projo di daerah itu pasti akan support SDM-SDM yang memang bekerja untuk rakyat. Per hari ini misalnya atau besok 2029 mereka secara politik formal misalnya bergabung di partai di PSI misalnya atau partai lain. Seperti itu, selalu gerakan atau yang dilakukan projo akan seperti itu. Demikian, Mbak. Oke, saya ke Mas Hensat lagi. Mas Hensat, apakah ada yang dikhawatirkan sehingga Pak Jokowi itu memilih bergerak lebih awal ketimbang yang lain atau mesin partai politik lain? Karena kan biasanya partai politik itu bergerak pada 2 tahun sebelum pemilu gitu, atau di 2027 lah kita taruh kalau pemilu 2029. Nah, saat ini justru Pak Jokowi sudah bergerak. Apa yang dikhawatirkan kalau Anda baca? Saya nggak sepakat tuh Mbak Vera kalau kemudian dikatakan partai politik lain belum bergerak. Partai politik lain saya rasa sudah bergerak kapanpun mereka mau, bahkan di setiap kegiatan atau setiap ada kesempatan mereka pasti bergerak. Hanya saja ketua umum partai politik yang menjadi menteri pasti tidak sebebas geraknya dengan yang tidak ada jabatan publiknya. Saya yakin tokoh-tokoh lain juga bergerak sudah sejak selesai pemenang pemilu itu dibacakan, langsung mereka bergerak. Nah, kenapa kemudian Pak Jokowi menjadi center of point, kan karena dia pernah mengatakan bahwa selesai kembali ke Solo mau istirahat jadi rakyat lagi, kemudian penyembuhan kan karena sakitnya, dan sekarang sudah sembuh. Mulailah beliau untuk turun lagi ke lapangan membesarkan PSI. Menurut saya sih nggak masalah, hanya menurut saya sekarang Pak Jokowi tidak perlu lagi menutup-nutupi atau malu-malu bahwa beliau memang berada dalam lingkup partai politik yang namanya PSI gitu ya, apalagi anaknya adalah ketua umum. Kan selama ini Pak Jokowi nampaknya masih malu-malu untuk mendeklarasikan bahwa dirinya PSI. Menurut saya hal ini wajar saja. Presiden sebelumnya seperti SBY dan Megawati Soekarno Putri pun sering melakukan kunjungan-kunjungan untuk membesarkan partainya. Hanya memang yang ditunggu menurut saya adalah memang deklarasi dari Pak Jokowi, saya sekarang PSI. Nah, perihal apakah kemudian kenapa lebih menonjol PSI-nya ketimbang relawan, karena memang sejak Pak Jokowi landing, simbol-simbol yang digunakan adalah simbol-simbolnya PSI, Partai Solidaritas Indonesia itu. Maka wajar kalau kemudian banyak masyarakat melihat bahwa beliau ke Lampung adalah untuk PSI dan relawannya sambilan aja supaya tidak merasa ditinggalkan. Ya Pak Jokowi juga menyambangi relawan lah. Tapi menurut saya ya fair play aja sekarang Pak Jokowi, walaupun ya itu terserah beliau ya, haknya beliau mau kemudian mengumumkan bahwa dirinya PSI atau tidak. Nyatanya tidak mungkin Pak Jokowi misalnya membela partai politik lain sementara Baik. anak kandungnya itu menjadi ketua umum partai PSI itu. Oke, Bang Freddy, menurut Anda apakah perlu Pak Jokowi untuk segera mendeklarasikan diri sebagai bagian dari PSI, dan apakah relawan tidak merasa ditinggalkan? Masalah ditinggalkan saya sudah tanggapi tadi. Ini perlu saya sampaikan bahwa tadi yang menyambut Pak Jokowi itu semua tokoh-tokoh relawan hadir. Baik dari Jakarta semua datang nyambut Pak Jokowi. Jadi nggak ada istilah relawan merasa ditinggalkan begitu. Kalau misalnya secara formal Pak Jokowi nanti hadir atau bergabung ya di PSI, apakah selaku ketua dewan pembina atau selaku apapun itu, ya kita tetap respect, kita tetap hargain, kita tetap mendeklarasikan diri menurut Anda Pak Jokowi. Kenapa? Perlu mendeklarasikan diri bahwa dia adalah PSI? Kalau memang secara formal Pak Jokowi
di PSI memang harus mendeklarasikan diri, dan ini juga ya kalau nanti Pak Jokowi mendeklarasikan diri dan secara formal di PSI, saya rasa juga efeknya akan lebih dahsyat lagi ya. Misalnya jangan-jangan bisa jadi ya relawan-relawan yang ada di partai lain bisa jadi semua merapat juga ikut ke PSI. Oh, jadi berharap diajak Jadi, juga ya? Saya rasa iya. Sedangkan masih menggunakan simbol-simbol begini saja, motivasi, menggunakan apa namanya ini logo ya, dikasih Mas Ketum Kaisang ya saya pakai, begitu saja semua tokoh relawan menyambut di Lampung ini. Apalagi nanti sudah deklarasi, menurut saya akan gelombangnya akan lebih dahsyat lagi. Dan ini kan masih apa ya, masih ada waktu ya, masih ada waktu. Inilah memang Pak Jokowi ya, apapun ceritanya ya, kita tidak, seperti saya katakan tadi, tidak menafikan bahwa ini untuk konsolidasi kekuatan politik di 2029, tetapi ANSI bukan belum ada deklarasi dukung mendukung, tetapi untuk membesarkan PSI iya ya, tetapi untuk konteks pilpres dan lain-lain saya rasa belum ke situ tujuannya. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Bung Freddy dan juga Mas Hensat sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.